Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Sutami Wijaya dari kelas SC semester 3 semester 5 dengan NIM 191130-100. Saya di sini akan membahas tentang proposal penelitian milik saya sendiri yang berjudul Praktik Transaksi Jual Beli Ponsel Bekas dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Cipondoh. Di bab 1 pendahuluan ini tentang latar belakang. Jadi saya membahas tentang latar belakang masalah dari si ponsel yang mau saya bahas ini, tentang kegunaannya serta manfaatnya dan cara penjualannya, seperti di media sosial serta banyak di kalangan pinggir jalan seperti toko-toko biasanya. Saya membahas judul ini karena saya pikir saya penasaran dengan akadnya tentang praktik jual belinya juga, dan bagaimana sih apakah cara transaksi seperti ini apakah sah tidak di hukum Islam seperti itu. Makanya membuat saya menjadi tertarik dengan pembahasan ini. Nah, di yang ke B yang ke B ini adalah rumus masalah. Di rumus masalah ini saya membahas ada dua, yaitu yang pertama bagaimana praktik akad jual beli ponsel bekas di Kecamatan Cipondoh. Yang kedua bagaimana praktik jual beli ponsel bekas dalam pandangan hukum ekonomi Islam di Kecamatan Cipondoh. Yang C ini tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya itu yang pertama agar pembaca mengetahui tentang akad jual beli ponsel bekas di Kecamatan Cipondoh. Yang kedua itu agar pembaca mengetahui pandangan hukum Islam dalam praktik penjualan ponsel bekas di Kecamatan Cipondoh. Nah, yang D ini manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang ada dua juga. Yang pertama secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi atau bahkan manfaat kepada masyarakat mengenai praktik jual beli ponsel bekas dalam perspektif hukum Islam di Kecamatan Cipondoh. Yang kedua secara teoritis, hasil penelitian ini juga diharapkan berguna bagi bahan-bahan pertimbangan ataupun acuan kepada para penulis lainnya agar bisa membantu dalam pengerjaan dalam konteks yang sama. Nah, yang ke E ini tujuan pustaka. Dalam tujuan pustaka ini penulis melakukan perbandingan atau penelaahan terhadap karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan tema ini, bertujuan menghindari terjadinya penulisan ulang atau duplikasi penelitian, serta memberikan wawasan tambahan juga bagi penulis. Nah, yang pertama ini penulis dari Sri Wahyuni Hamid dengan judul Sistem Jual Beli Motor Bodong di Desa Matiro, Tasi, Kabupaten Pindrang. Analisis Hukum Ekonomi Syariah. Isinya itu adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa alat praktek jual beli motor bodong dilakukan dengan secara sembunyi-sembunyi serta dilakukan dengan perjanjian lisan. Para pihak yang terkait dalam praktek jual beli motor bodong adalah penjual dan pembeli. Objek dalam penelitian Mbak Sri ini transaksi dalam bentuk jual beli barang berupa jual beli motor bodong atau motor bekas. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan calon peneliti adalah peneliti sebelumnya membahas tentang bagaimana sistem jual beli motor bekas, sedangkan calon peneliti membahas tentang praktik jual beli ponsel bekas. Persamaan penelitian sebelumnya dengan calon peneliti adalah sama-sama membahas tentang barang bekas. Dan yang kedua penelitian Hartina yang berjudul Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Qiyar dalam Sistem Jual Beli E-commerce di Quantumcom, Kota Parepare. Hasil penelitian Quantumcom Parepare merupakan salah satu tempat perdagangan terbesar seajata Pareng dalam bisnis jual beli e-commerce. Toko Quantumcom Parepare sudah banyak diminati oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan sehariannya dikarenakan beragamnya komoditas barang yang diperjualbelikan di toko jual beli e-commerce tersebut. Selain itu, toko Quantumcom Parepare menjadi digemari karena letaknya yang cukup strategis, yakni berada di Jalan Lasinrang, ujung Sabang, ujung kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Kehadiran e-commerce sebagai media transaksi baru ini tentunya menguntungkan banyak pihak, baik pihak konsumen maupun pihak produsen. Dengan menggunakan internet, proses perdagangan dapat dilakukan dengan menghemat biaya dan waktu. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan calon peneliti adalah peneliti sebelumnya membahas analisis hukum ekonomi Islam terhadap Qiyar
dan sistem jual beli e-commerce. Sedangkan calon peneliti membahas tentang praktik jual beli motor bekas dalam perspektif hukum Islam. Nah, dan di sini saya mungkin nggak tahu ya, mungkin HP bekas mungkin dijual di toko online atau tidak. Tapi saya yakin sih ada di toko online, mungkin saja belum tahu di media sosial atau tidak gitu. Yang ketiga itu penelitian Eriza Fitriani yang berjudul Jual Beli Online Masyarakat Kecamatan Lungkang, Kule, Kabupaten Kaur ditinjau dari hukum Islam. Hasil penelitian jual beli online adalah suatu kejadian jual beli di mana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi, dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli biasa melalui alat komunikasi seperti chat, telepon, SMS, dan sebagainya. Objek yang biasanya dijualbelikan yaitu pakaian, perabotan rumah tangga, alat tulis, peralatan olahraga, alat kecantikan, alat kesehatan, makanan, minuman, dan lain-lainnya. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan cara peneliti adalah peneliti sebelumnya membahas tentang jual beli online ditinjau dari hukum Islam, sedangkan calon peneliti membahas tentang praktik transaksi jual beli ponsel bekas dalam perspektif hukum Islam. Walaupun peneliti sebelumnya dan calon peneliti sama-sama membahas jual beli, namun cara pembeliannya berbeda karena penelitian sebelumnya melakukan pembelian online sedangkan calon peneliti melakukan pembelian offline. Ini juga sama. Saya juga masih belum tahu apakah HP bekas ini bisa dijual di toko online. Mungkin selebihnya saya akan mencari tahu sendiri. Tuh. Metode penelitian yang digunakan oleh calon peneliti adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang. Metode penelitian ini dipilih agar lebih memudahkan calon peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya. Karena penelitian lapangan ini menggunakan 3 metode, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, dari metode penelitian ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yang A itu lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini terletak di Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang. Yang B, fokus penelitian. Fokus penelitian ini yang dilakukan oleh penulis harus menjelaskan apa saja yang menjadi fokus penelitian yang akan dilaksanakan pada hukum Islam dalam praktik transaksi jual beli ponsel bekas di Kecamatan Cipondo. Jenis dan sumber datanya. Dalam plan ini penulis menggunakan 2 sumber data sebagai berikut. Yang pertama data primer, adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari lapangan oleh penulis yang melakukan penelitian. Penulis mendapatkan informasi dari lapangan dengan cara melakukan wawancara, observasi dengan pedagang atau pembeli ponsel bekas. Yang kedua, data sekunder adalah data yang bersumber dari terkait dokumentasi yang diharapkan sebagai informasi pelengkap dalam peneliti ini. Penulis mendapatkan bahan penelitian melalui buku-buku, website, serta informasi dari orang-orang yang terkait. Nah, data primer ini saya nanti sebagai penulis akan turun langsung ke lapangan untuk mewawancarai pedagang-pedagang dan juga pembeli. Dan untuk data sekunder ini mungkin saya akan mencari informasi di berita-berita atau di buku-buku tentang teori-teori, atau mungkin saya akan mewawancarai juga teman-teman saya yang sudah pernah beli di HP bekas di pinggir jalan seperti toko-toko seperti itu. Nanti pengumpulan datanya itu yang pertama itu wawancara yaitu proses komunikasi langsung pada pihak-pihak terkait dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada pembeli atau penjual dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang kedua itu adalah observasi. Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena yang tampak. Dalam penelitian ini, penulis mengamati apabila terjadi transaksi jual beli ponsel bekas ini bertujuan agar penulis mempunyai pandangan yang lebih luas tentang apa yang ditelitinya. Yang ketiga itu adalah dokumentasi. Untuk metode ini, sumber data berupa catatan media massa atau dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari buku-buku atau website agar mempermudah dalam penulisan penelitian. Nah, yang G ini adalah analisis data, dan ke H ini sistematika penulisan. Nah, sistematika penulisan ini saya di bab 1 akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian terdahulu, metode penelitian, serta analisis data yang terdapat pada penelitian ini. Yang bab 2 ini saya akan menjelaskan tentang isinya dari penelitian tentang praktik transaksi jual beli ponsel bekas dalam perspektif hukum Islam di Kecamatan Cipondo, serta akad yang menyertai transaksi jual beli tersebut.
Yang bab 3 ini penulisan akan memberikan gambaran tentang transaksi jual beli ponsel bekas di Kecamatan Cipondoh. Nah, di bab keempat ini mendiskusikan pendapat masyarakat tentang jual beli ponsel bekas di Kecamatan Cipondoh serta bagaimana hukumnya dalam pandangan Islam. Yang kelima, di bab terakhir ini penulis akan memberikan saran, kesimpulan serta jawaban dari permasalahan yang akan diberikan dengan kata-kata sendiri, seperti itu. Dan di bab 2 langsung teori ini basickan tentang teori tentang masalah yang pertama, yaitu tentang akadnya seperti apa dan pengertian akadnya menggunakan apa saja dan macam-macam akad-akadnya seperti apa saja, seperti itu. Nah, sini ada jual beli, pengertian jual beli, ada apa lagi ya, ada rukun-rukunnya, ada jenis-jenisnya juga, pokoknya masih banyak lagi. Itu untuk alasan teorinya. Tuh, mungkin itu saja dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.